Hi everyone, welcome back to SMA 16 Kabupaten Tangerang's YouTube channel. Well, today lesson we are going to talk about explanation text. Kamu sudah tahu belum apa itu explanation text? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Okay, here the list of discussion we are going to talk about. First, definition of explanation text. Second, social function of explanation text. Third, structure of explanation text, and then the last, language features of explanation text. Jadi yang pertama akan kita bahas itu adalah definisi dari explanation text. Kemudian yang kedua, fungsi sosial dari explanation text. Yang ketiga, kita akan membahas tentang struktur dari explanation text. Dan yang terakhir, kita akan bahas tata bahasa dari explanation text. The first, we talk about definition of explanation text. Apa sih definisi dari explanation text? Okay, well, according to Barwick, an explanation text is a non-fiction text that is used to describe how and why a thing happens. Explanation text is also a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, teks ini digunakan untuk menjelaskan atau menjabarkan proses bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Biasanya yang dibahas di explanation text adalah suatu fenomena alam, sosial, maupun budaya. Contoh dari fenomena alam, misalkan bagaimana terjadinya gempa bumi, atau bagaimana terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Kemudian contoh dari fenomena sosial, misalkan fenomena urbanisasi di kota-kota besar dan dampak negatifnya, atau bisa juga kenakalan remaja dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah fenomena budaya, misalkan contohnya asal-usul wayang atau asal-usul tradisi sekaten di Yogyakarta. Bisa juga yang sedang kita hadapi saat ini adalah pandemi COVID. Nah, kamu bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa COVID-19 bisa muncul itu dengan menggunakan explanation text gitu. Sudah paham belum? Jadi, dalam explanation text itu menjelaskan atau menjabarkan tahapan bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Paham ya? Oke, kalau gitu yuk kita simak pembahasan selanjutnya tentang the social function of explanation text. Well, now we talk about social function of explanation text. Sudah ada yang tahu belum apa fungsi sosial dari explanation text? Yaps, berdasarkan pengertiannya, maka fungsi sosial dari explanation text adalah to describe or explain how and why certain phenomenon happens. Jadi, fungsi sosialnya adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan, juga menjabarkan bagaimana dan mengapa fenomena-fenomena tersebut bisa terjadi. Oke, sekarang kita akan bahas structure dari explanation text. Nah, structure dari explanation text itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah title. Title merupakan judul yang akan dibahas. Misalkan mau ngebahas bagaimana terbentuknya pelangi, maka judulnya bisa jadi How Are Rainbows Formed. Kemudian yang kedua adalah general statement. General statement is an opening statement that identifies the process to be explained. Jadi di sini biasanya diberi pernyataan secara umum tentang sesuatu yang sedang dibahas ini, kan judulnya tadi pelangi, maka berarti diberilah pernyataan secara umum apa itu pelangi. Kemudian yang ketiga adalah description. Description adalah sequence of explanation how and why something happen. Jadi di sini dijelaskan secara detail tahapan atau proses bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Nah, dijelaskan tuh proses dari terbentuknya pelangi. Kemudian yang terakhir adalah conclusion. Conclusion ini sebenarnya optional, bisa juga digunakan, bisa juga tidak. Conclusion adalah kesimpulan. Jadi di akhir paragraf itu diberilah kesimpulan dari bahasan yang sedang dibahas. Oke, supaya kamu lebih paham,
tentang structure teksnya, kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada teks tentang pelangi ya. Tadi yang pertama kan structure of explanation text adalah title. Berarti judulnya di sini adalah How are rainbows formed? Bagaimana terbentuknya pelangi. Yang kedua adalah general statement. Nah, di sini di paragraf pertama dijelaskan secara umum tentang pelangi. Makna dari paragraf pertama itu adalah pelangi adalah fenomena alam yang menakjubkan. Banyak orang memandangnya sebagai magis dan mistis, tapi benarkah demikian? Inilah ilmu di balik keajaiban pelangi. Jadi di paragraf ini tuh belum dijelaskan tahapannya, masih statement secara general, pernyataan umum. Yang ketiga adalah description. Description adalah detail description ya. Ini membahas secara detail bagaimana proses tersebut. Jadi kan ini kita kan ngomongin tentang rainbows, berarti rainbow ini tahapan dari terbentuknya rainbow ini dijelaskan secara detail di dalam paragraf tersebut. Nah, bisa kita lihat di paragraf 2, 3, dan 4 ini adalah description ya. Di sana dijelaskan bahwasannya pelangi itu terbentuk dari pembiasan atau refleksi dari sinar matahari dan uap air yang bergabung di udara. Nah, di sana dijelasin secara detail. Dan yang terakhir adalah conclusion. Conclusion merupakan kesimpulan. Bisa kamu lihat di slide-nya itu ya, di paragraf terakhir itu merupakan adalah kesimpulan. Rainbows are formed because of water changing the way we see light. Maknanya adalah rainbow itu terbentuk karena adanya perubahan atau pembiasan air ya, uap air dan sinar matahari. Terjadinya refleksi atau pembiasan. Jadi terbentuklah rainbow. Oke, sudah paham belum? Paham ya? Oke, lanjut ke language features. Well, language feature of explanation text ini kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Jadi setiap teks itu sebenarnya memiliki unsur kebahasaan masing-masing gitu. Nah, di sini the language features of explanation text has 6. Jadi unsur tata bahasa dari explanation text ini memiliki 6 bagian. Yang pertama adalah present tense. Kenapa menggunakan present tense? Karena dalam ini membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi. Berarti kan fakta, sebuah fakta, maka digunakanlah tenses present tense. Kedua adalah passive sentence. Kenapa sih pakai passive sentence? Karena di sini kita berfokus pada action, bukan kepada subjeknya. Di sini rumusnya subject plus to be, ada am, is, are, kemudian kata kerja ketiga. Selanjutnya ada linking word atau conjunction. Untuk menghubungkan tahapan dari atau paragraf satu ke paragraf lain atau tahapan satu ke tahap lain, maka dibutuhkanlah kata penghubung. Nah, biasanya ada kata penghubung however, next, after that, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah action verb. Action verb ini adalah kata kerja ya. Kata kerja yang biasa ada di kalimat-kalimat di dalam teks. Kemudian yang keempat adalah detail description. Giving a detailed description to create a rich meaning. Jadi di sana di language feature ini wajib banget dijelaskan secara terperinci tahapan-tahapan agar terbentuklah makna yang kaya akan makna gitu. Kemudian yang terakhir pastinya non-human participant. Text explanation text itu teks yang tidak membahas tentang manusia, jadi non-human. Jadi membahasnya tentang fenomena alam aja yang ada di sekitar kita, seperti volcanoes, corrupt, rainbow, COVID-19, rain, dan lain-lain.
Supaya kamu lebih paham, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, ada contoh dari explanation text. Yang pertama, kita bisa cari unsur bahasa dari yang pertama adalah present tense. Dari awal sampai akhir, kalimat ini menggunakan present tense. Contohnya dari judul ya, How a Rainbow Form. Nah, ini adalah judul yang menggunakan kalimat present, walaupun presentnya bentuknya pertanyaan ya. Kemudian yang kedua, language feature-nya adalah passive sentence. Kamu bisa temukan itu adanya di paragraf kedua dan paragraf terakhir ya. Nah, di sini di kalimat kedua, sunlight is actually made up. Nah, itu kan terlihat ya, di sana ada subjek, sunlight sebagai subjek, is itu to be, dan made up-nya itu adalah kata kerja ketiga. Kemudian yang paragraf terakhir itu rainbows are formed. Nah, itu ya, rainbow sebagai subjek, kemudian are-nya to be-nya are karena itu plural rainbows, kemudian form itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, itu adalah passive sentence. Kemudian ada linking word. Apa linking word? Linking word adalah kata penghubung. Kamu bisa lihat di paragraf 3 ada however. Kemudian non-human participant. Tentu ya, ini partisipannya itu bukan manusia tapi benda mati ya. Rainbow gitu kan, pelangi. Kemudian ada action verb, banyak sekali di sini ya. Salah satunya ada comes down dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah a detailed description to create a rich meaning. Ini adanya di paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 gitu. Okay, that's all about explanation text. Hope you understand about the lesson today. Thank you for watching. Don't forget like, comment, subscribe, and share to your friends. See you in the next video. Have a good day.